Halo teman-teman, kita belajar apa ya hari ini? Oh iya, kita akan membahas medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik atau gaya Lorentz pada hari ini. Adapun subpokok bahasannya yaitu medan magnet dan percobaan Ørsted. Yuk kita bahas bersama-sama apa sih itu medan magnet dan percobaan Ørsted? Yang pertama, apa itu medan magnet? Yuk, teman perhatikan gambar yang ada pada layar, yaitu ada pola-pola pada gambar atau garis-garis. Nah, garis ini dinamakan medan magnet. Nah, medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang gaya tarik atau gaya tolaknya masih dapat dirasakan oleh magnet lain. Untuk menyelidiki medan magnet ini ada namanya percobaan Ørsted. Namun percobaan Ørsted ini dihasilkan dari listrik. Nah, medan magnet dari listrik apa itu? Yuk, sama-sama kita bahas. Percobaan Ørsted. Coba teman perhatikan gambar percobaan Ørsted ini. Nah, beliau Christian Ørsted dulu melakukan percobaan pada seutas kawat. Nah, yang dialiri oleh arus listrik, kemudian didekatkan dengan kompas. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana hasilnya? Jarum kompas mengalami penyimpangan seperti pada gambar yang ada pada layar kawan-kawan. Kompas didekatkan berarus, jarumnya bergerak. Nah, di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, penyimpanan kutub utara di sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, maka lahirlah hukum Ørsted yang berbunyi arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Lalu bagaimana sih arah medan magnet ini? Yuk teman perhatikan gambar pada layar, itu ada tangan kanan. Dan jempolnya ada yang ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Untuk mengetahui bagaimana arah medan magnet ini, yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, arah arus disimbolkan dengan jempol. Misalnya, jempolnya arah ke atas, yaitu arah arusnya ke atas. Dan jari-jari yang lain sebagai putaran garis medan magnet. Nah, medan magnet ini sendiri disimbolkan dengan dua, yaitu yang pertama disimbolkan dengan dot atau titik dan cross atau silang. Nah, arah medan magnet yang disimbolkan dengan dot atau titik yaitu artinya arah medan itu keluar bidang atau mendekati pengamat. Sedangkan yang dilambangkan dengan cross atau silang itu arah medannya masuk bidang atau menjauhi pengamat. Sudah paham kan ya teman-teman dengan penjelasan saya? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ada seutas kawat yang arahnya ke atas dan dialiri dengan arus I, di mana di samping kiri ada titik P dan di samping kanan ada titik Q. Bagaimana sih penyelesaian soal ini? Yaitu dengan kaidah tangan kanan tadi. Coba deh sekarang teman-teman arahkan jempolnya ke atas dan genggam jari-jarinya yang lain membentuk seperti lingkaran. Nah, maka kita lihat di titik P. P itu berada di titik kiri. Nah, kalau dari titik kiri yaitu berarti
arah medannya keluar bidang atau mendekati pengamat, sedangkan di titik Q yaitu masuk bidang atau menjauhi pengamat. Nah, jadi di titik P itu kita lambangkan dengan dot yaitu keluar bidang, sedangkan di titik Q kita lambangkan dengan cross yaitu masuk bidang. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu seutas kawat berarus I arahnya ke kanan. Nah, sekarang sama halnya seperti contoh pertama tadi, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Coba deh sekarang teman-teman arahkan tangan kanannya ke jempolnya ke arah kanan dan jari-jari lainnya membentuk seperti lingkaran tadi. Nah, jempol itu menunjukkan arah medan. Nah, arah arus listrik, sedangkan 4 jari lainnya itu menunjukkan arah medan. Nah, dapat kita ketahui pada titik P yaitu arah medannya keluar bidang atau mendekati pengamat, itu dilambangkan dengan dot. Dan sedangkan pada titik Q yaitu arahnya masuk bidang atau menjauhi pengamat, kita lambangkan dengan cross. Jadi pada titik P dilambangkan dengan dot dan di Q dilambangkan dengan cross. Oke, itu pembahasan kita hari ini teman-teman. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.